Selanjutnya akan kita lihat nih beberapa aspek yang bisa membangun tim yang memiliki kinerja tinggi gitu ya. Yang pertama di sini adalah goal setting atau mengatur sebuah tujuan. Sebuah tim itu mampu berkinerja tinggi jika memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan tentunya dipahami oleh seluruh anggota tim. Terus kedua adalah leadership. Ya, leadership kepemimpinan. Tim berkinerja tinggi akan dapat dicapai jika ada faktor kepemimpinan. Yang namanya kepemimpinan akan memberikan pengaruh kepada tim untuk dapat bergerak ke arah yang lebih positif, menuju efektivitas dari perusahaan, efektivitas organisasi gitu ya. Yang namanya kepemimpinan juga akan muncul jika seseorang pemimpin dapat menjadi panutan atau mungkin kita sering dengarnya role model ya, serta memahami secara lebih nyata kondisi dari timnya. Misalnya seperti konteks organisasi, masalah apa sih yang sedang dihadapi, kemudian tingkat kematangan anggota tim, kemudian harapan stakeholder, dan aspek-aspek lainnya gitu. Dengan begitu akan lahir kepemimpinan yang otentik yang mampu mengembangkan dan memberdayakan seluruh anggota tim. Kemudian poin ketiga adalah cooperative relationship gitu, kerjasama yang berbeda dengan sama-sama bekerja gitu. Dalam kerjasama ada yang namanya sinergisme gitu ya. Sinergi yang dapat dibangun dengan menghadirkan nilai kejujuran, saling percaya satu sama lain, saling mendukung juga, dan upaya mementingkan timnya, organisasinya ketimbang kepentingan pribadinya gitu ya. Dalam proses melakukan pengerjaan, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Hubungan kerjasama yang solid ini juga muncul jika setiap anggota memahami dan mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya gitu. Setiap anggota pastinya akan diberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan kekuatannya dalam menunaikan tanggung jawabnya. Poin selanjutnya adalah managing konflik atau mengatur konflik ya, masalah gitu. Perbedaan pandangan, kepentingan ya kan, merupakan konflik yang sudah pasti ada gitu dalam sebuah tim gitu. Apakah yang menjadi pertanyaannya, apakah konflik tersebut akan berujung pada situasi yang konstruktif atau destruktif gitu. Dalam managing konflik konteks ini tentunya namanya konflik harus diarahkan kepada yang arah konstruktifnya gitu. Dalam banyak hal konflik memiliki banyak manfaat sebenarnya. Dengan adanya konflik di dalam sebuah tim itu akan ada namanya ide baru. Mungkin akan berpeluang namanya perbaikan proses, penyempurnaan kualitas, dan pencapaian sasaran yang bahkan lebih efektif dan efisien gitu. Kelihayan seseorang dalam mengelola konflik dalam tim sangat penting dalam membawa tim untuk mencapai kinerja terbaiknya. Poin selanjutnya adalah communication. Sebuah tim harus memiliki pola komunikasi yang efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi efektif adalah pemilihan sarana gitu. Sarana atau saluran komunikasi, kemudian metode komunikasi yang digunakan, dan feedback atau umpan baliknya gitu. Setiap anggota diupayakan harus berkomunikasi secara terbuka, baik itu komunikasi tentang instruksi, ide, evaluasi, saran atau kritik, ya kan? Dalam kondisi seperti ini tuh dimana anggota tim membutuhkan proses komunikasi yang lebih intens, atau mungkin ada yang sifatnya lebih eksklusif, rahasia gitu kan. Beberapa pendekatan komunikasi seperti coaching, counseling, mentoring itu juga perlu dilakukan dalam sebuah tim. Poin selanjutnya adalah decision making, ya kan? Tim akan selalu berhadapan dengan proses pengambilan keputusan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Mulai dari planning, organizing, actualing, dan controlling itu mengandung unsur pengambilan keputusan gitu. Jadi kita nggak bisa namanya menghindari decision making ini. Tentunya poin terpenting dalam decision making adalah pengambilan keputusan secara objektif, oke ya? Karena ini kita tim gitu. Selanjutnya adalah diversity. Dalam sebuah tim pasti ada ditemukan keragaman baik sifatnya itu alami gitu kan. Yang namanya keragaman itu kan harus dipandang sebagai anugerah yang perlu dipelihara, bukan menjadi sebuah kelemahan ya. Anggota tim itu harus dapat memahami dan menerima keberagaman di dalam timnya. Namanya keberagaman itu akan memberikan peluang bagi sebuah tim untuk saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai, saling terbuka gitu, saling menolong satu sama lain. Dengan adanya 7 aspek yang tadi saya sudah sebutkan, seorang pemimpin dapat membangun tim berkinerja tinggi, ya kan? Jika ada aspek yang sudah baik, maka patutnya itu untuk dipertahankan, bahkan jika perlu ditingkatkan. Namun jika masih ada aspek yang ternyata masih rendah atau kurang baik, perbaikilah dengan membuat yang namanya detail rencana kerja atau action plan, seperti itu.